Halo darlaku semuanya, apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Semoga kalian semakin sehat, semakin bahagia, dan juga semakin banyak uang. Kalau kalian lagi nggak punya duit nih, kalau kalian lagi bokek, kalian jualan sendal, kayak jualan kerupuk, kayak servis kunci, kayak sedot WC, kayak supaya kalian kaya raya kayak J.K. Rowling. J.K. Rowling yang nulis bukunya Harry Potter tuh. Mohon maaf nih ya, gue kali ini bikin kontennya di dapur, enak banget di sini. Ini adalah posisi atau spot favorit di rumah gue. Jadi gue tuh bikinnya di sini tuh paling nyaman, lebih nyaman daripada gue di set yang kemarin tuh di studio. Nggak apa-apa lah ya, itu di belakang udah gue kasih ini pohon hijau dari luar gue masukin ke dalam supaya lebih indah gitu, estetik gitu dapur gue. Walaupun kenyataannya sih biasa-biasa aja. Justru enggak-enggaknya kan nyaru-nyaru sama rumahnya Yuni Sara gitu. Balik lagi ke Mbak J.K. Rowling ini kan kaya raya banget, cuman gegara nulis buku nih. Walaupun bukunya itu beberapa kali ditolak sama penerbit katanya sebelum si Harry Potter ini sukses sampai difilmkan sampai berjilid-jilid kayak gitu. Nah, tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya dibalik serunya, dibalik bagusnya, epicnya cerita Harry Potter, dibalik film-filmnya itu ada sebuah teori gelap yang mungkin di luar dugaan kalian semuanya. Teori ini menurut aku sih gelap banget sih. Oke, saya Satrio Wahyu dan mari kita mulai ceritanya. Harry Potter adalah sesosok penyihir baik ciptaan J.K. Rowling yang secara ajaib juga segera memiliki jutaan fans di seluruh penjuru dunia. Awalnya sih ditulis sebagai sebuah novel, kemudian difilmkan, ngetop ke seluruh penjuru dunia, filmnya sampai berjilid-jilid. Jujur sih gue suka banget film ini. Karena menurut aku nih, di awal-awal film Harry Potter ini nih, aku tuh kayak ngerasa dibawa bener-bener ke alam mimpi, ke negeri para penyihir. Ada kereta kuno, stasiun kuno antik yang bisa membawa kita ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat berkumpulnya para anak-anak penyihir. Di sana mereka bersekolah dan memperdalam bakat-bakat sihir mereka yang diperolehnya secara turun-menurun biasanya. Ada foto-foto yang bergerak, pokoknya ajaib banget deh. Nah, ada nih ya, ada beberapa artikel yang udah saya baca nih ya. Ternyata J.K. Rowling ini sebelum dia menuai sukses yang besar melalui film dan juga novel Harry Potternya itu, dia hidup sempat sangat-sangat miskin. Hidup serba kekurangan, memiliki anak bayi, beli susu aja susah, makan aja susah. Bahkan dia harus nulis itu dengan mesin ketik tua. Ya pada suatu hari waktu si Mbak Rowling ini pulang dari kerja, dia tuh kan naik kereta tuh ya. Kalau di sini tuh apa ya, kereta Depok Jakarta gitu kali ya. Nah, dia itu ngelongok tuh keluar jendela kereta. Nah, di sana tuh dia seperti melihat seolah-olah ada sosok anak laki-laki yang sedang melayang-layang di langit dengan mengendarai sapu terbang. Nah, sejak saat itulah dia ngide nih. Dia nulis sosok itu sebagai Harry Potter yang pada akhirnya dituangkanlah ceritanya itu ke dalam sebuah novel. Kemudian dia berusaha untuk menerbitkannya walaupun sebelumnya itu sempat ditolak sama beberapa penerbit. Tapi benarkah apa yang diceritakan atau dituliskan J.K. Rowling itu adalah benar-benar murni kisah fiksi atau khayalannya saja? Atau justru ini adalah pengalaman nyata seseorang? Diceritakan dalam novel maupun filmnya, jadi sama ya. Harry Potter ini adalah sosok penyihir baik yang mendapatkan bakat atau darah sihir itu dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal, dia diasuh di tengah-tengah keluarga paman dan bibinya. Di mana di tengah keluarga paman dan bibinya itu, dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik lah gitu, kurang adil gitu. Dia dikasih tempat tinggal berupa kamar yang sempit di bawah tangga, kemudian dikasih makanannya tuh juga dikit, jadi dia sampai kurus. Hingga pada suatu ketika Harry Potter ini harus belajar di Hogwarts, sebuah sekolahan khusus anak-anak penyihir memperdalam ilmu sihirnya yang dia dapatkan merupakan bakat dari orang tuanya. Ngerti nggak sih maksud gua? Jadi mereka ini adalah, Hogwarts ini adalah tempat berkumpulnya anak-anak para penyihir untuk menuntut ilmu supaya lebih jago gitu nyihirnya, karena mereka udah keturunannya penyihir gitu loh. Ya buat yang suka nonton Harry Potter udah paham lah maksud gua. Karena Harry Potter itu mendapatkan geng gitulah ya, geng teman-temannya dia itu yang sayang banget sama dia, kemudian dia dianggap penting di situ, dianggap anak istimewa di situ, guru-gurunya juga sayang sama dia. Pokoknya kalau denger nama Harry Potter itu kayak ada sesuatu yang istimewa gitu sama Harry Potter gitu. Tapi apakah benar kalau sosok Harry Potter itu seistimewa itu, secerdas itu, seajaib itu? Dan di video kali ini kita akan membahas adanya teori gelap di balik sosok Harry Potter. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Hogwarts itu tidak pernah ada. Ya emang iya sih, itu memang fiksi gitu, gue juga tahu. Tetapi maksudnya di sini adalah sebenarnya Hogwarts itu cuma ada di hayalannya si penulisnya gitu loh. Jadi itu nggak pernah terjadi, kalaupun ini harus terinspirasi dari kisah orang gitulah ya. Dan sebenarnya cerita tentang Hogwarts
sebuah tempat yang megah, yang indah, yang luas, itu merupakan hayalannya si Harry Potter atau sosok di balik Harry Potter ini tuh yang menceritakan pengalaman hidupnya ke Mbak Rowling nih. Jadi seolah-olah dia tuh karena pengen punya rumah yang gede, kamar yang bagus, dia itu membayangkan kalau dia tuh tinggal di sebuah sekolahan yang luas, dan juga teman-teman baik di sana. Itu merupakan harapan si sosok di balik Harry Potter ini untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Soalnya kalau di rumah bibinya kan dia tuh diperlakukan secara nggak adil gitu, kayak dipandang sebelah mata, kayak nggak penting gitu kan. Nah, sementara di Hogwarts, dia itu membayangkan bahwa dia itu memiliki teman-teman yang sangat mengistimewakan dia jadi leader gitu di gengnya dia. Guru-gurunya juga menganggap Harry Potter tuh istimewa, padahal kalau di rumahnya dia itu sama paman bibinya itu dia itu nggak disukain gitu, kayak dianggap, aduh apa nih, ini nggak penting nih, anak kecil ini cuma berat-beratin beban gitu. Nah, kemudian kalau kalian udah pernah nonton filmnya nih ya, kalian pasti akrab sama sebuah cermin di sekolahannya dia itu, dimana di situ Harry itu suka nongkrong lama-lama depan cermin itu supaya ngelihat sosok kedua orang tuanya yang udah meninggal. Dan itu juga merupakan hayalannya si tokoh di balik Harry Potter ini, bahwa dia itu sesungguhnya itu sangat merindukan kedua orang tuanya yang udah meninggal. Setelah gue ceritain tadi di awal-awal tuh kayak gitu tuh, berarti ini ada seseorang di mana hidupnya tuh sangat pahit sehingga dia bisa menceritakan pengalaman hidupnya itu secara terperinci, detail sama Mbak J.K. Rowling sehingga ditulis jadi novel sampai jadi sebuah film gitu kan. Nah, masalahnya siapa nih orang ini nih? Dan kok ya ada nih orang yang memiliki kenyataan hidup sepahit itu. Jadi barat kata kita selama ini tuh dihibur sama pengalaman pahit seseorang gitu loh. Dan bahkan ada teori yang lebih gelap lagi daripada itu, bahwa sesungguhnya kisah ini tidak dilandasi oleh curhatan seseorang ke Mbak Rowling, melainkan ini adalah pengalaman pribadinya J.K. Rowling sendiri sebelum dia meraih kesuksesannya yang sangat besar itu. Jadi seandainya teori yang kedua ini benar, itu kasihan banget nih si Mbak Rowling nih ya. Dia mengalami suatu hal buruk sehingga kejiwaannya dia itu terguncang. Dan ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya si penulis atau tokoh yang mendasari terciptanya sosok Harry Potter ini, yang aslinya ini sempat mengalami depresi karena kurang makan, jadi dia tuh halusinasi sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sana dia mendapatkan perawatan. Nah, di rumah sakit jiwa inilah yang dia anggap sebagai Hogwarts. Di sana dia berhayal punya teman, punya tempat yang mewah, diistimewakan guru-guru, makanan yang banyak. Jadi singkat cerita, dengan kata lain, kita selama ini yang sudah dihibur nih, yang sudah tergila-gila sama sosok Harry Potter yang cakep, imut, inspiratif, yang cerdas, yang karismatik itu, sesungguhnya kita telah dihibur oleh sosok yang terinspirasi dari seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia. Nah, entah kenapa kalau aku sih lebih percaya kalau sebenarnya tokoh Harry Potter ini tidak diilhami dari curhatan seseorang, tapi melainkan adalah dari pengalaman hidup dari J.K. Rowling sendiri. Ini kalau menurut aku. Karena kenapa? Karena dia tuh bisa cerita secara detail gitu, sampai detail-detail banget gitu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya bahwa teori yang pertama, di mana kisah Harry Potter ini diilhami dari curhatan seseorang yang curhat ke Mbak J.K. Rowling, kemudian ditulis ke novel, atau justru ini adalah pengalaman hidupnya J.K. Rowling sendiri? Benar laku semuanya, thank you banget udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.